Pak Jokowi misalnya dinyatakan palsu, ya mungkin punya saya juga menjadi palsu juga. Mampus. Tetapi kalau yang dipermasalahkan misalnya font, ya fontnya gitu tuh, tanyakan ke UGM, karena Oke. kami juga ini temannya dari UGM. Mhm. Mampus kau Oke, respon. baik. Lebih dalam terkait kasus ijazah palsu ini, kita sudah terhubung dengan Rismon Hasiholan Sianipar, ahli digital forensik dan ahli Pramania, teman kuliah Jokowi. Selamat malam, Bapak-Bapak. Baik, saya ke Pak Andi terlebih dahulu. Pak Andi, sebagai teman Joko Widodo, satu kampus, satu fakultas, ini ramai-ramai mempertanyakan keaslian ijazah. Tanggapan Anda seperti apa? Ya nggak apa-apa kalau memang diragukan gitu kan, tetapi kami ini mempunyai teman-teman yang dulu seangkatan itu memang bisa menjadikan saksi bahwa memang beliau kuliah bersama-sama, kemudian beberapa orang kalau nggak salah 11 orang itu lulus bareng dan diwisuda bareng di tanggal 19 November tahun 1985. Kalau masuknya ya memang tahun 1980. Oke. Jadi 5 tahun waktu itu ya, Pak. Tapi dengan teman-teman artinya yang lulus bareng dengan Pak Jokowi di tahun 1985 ini masih bisa menunjukkan foto kebersamaan pada saat itu? Ya, jadi gini, di tahun 85 itu hanya yang mempunyai itu style itu hanya namanya Samimuddin Baroritau. Nah, itu yang punya tuh style. Hanya satu orang waktu itu? Ya, dia yang punya foto-foto itu karena dia memang yang punya style. Dan ini jadi yang punya dokumentasi lengkap itu ya memang beliau, Pak Samimuddin Baroritau. Oke, yang punya dokumentasi lengkap hanya satu orang. Nah, dari teman-teman yang juga waktu itu menempuh pendidikan bersama-sama, apakah bisa menunjukkan bukti keaslian ijazah tersebut, Pak Andi? Oh bisa, jadi ini ijazah saya ya. Rismon. Tidak berbeda dengan Bapak Joko Widodo. Rismon. Buka matamu itu, lihat-lihat ini. Pahami ini Rismon. Detail-detail lihat kau ini. Jangan sampai matamu jereng. Fokus kau Rismon ya. Ya, jadi sama saja. Ini ya. Ya kalau dipermasalahkan pada fontnya, memang fontnya begini. Ya. Kemudian kalau jurusannya disetrek memang di sini karena kami tidak punya jurusan. Oke, di Fakultas Kehutanan tidak ada jurusan memang. Nah, Oke, jadi sama ya Pak, dari cap, font, stempelnya semua tanda tangan sama ya? ya sama. Tapi kalau ditanya misalnya dari mana itu fontnya itu kami nggak tahu karena kami terima ini ya dari UGM ya begini ini. Oke. Baik, saya ke Bung Rismon. Bung Rismon ini untuk menyelidiki melihat keaslian dari ijazah seperti apa nanti prosesnya secara digital forensik. Iya, Mbak, kan selalu argumen saya bahwa apa yang kita lihat adalah ketika pertama kali Pak Sigit Sunarta sebagai Dekan Fakultas Kehutanan UGM itu menunjukkan fotokopi ijazahnya dan tidak berhenti di situ, tetapi berikut dengan lembar pengesahan skripsi dari apa yang diduga adalah skripsi Pak Joko Widodo. Bahaslah ijazah itu, bahaslah itu. Kan dulu kau keluar-keluar kau mau membahas itu di iNews, di Rakyat Bersuara kan, sampai maju kau ke layar besar itu, kasih kuliah gratis kau. Jadi itu satu kesatuan. Nah, yang kita lihat adalah Pak Ini Rismon tuh tidak terlihat menggebu-gebu kayak sebelumnya ya kawan-kawan. Jadi dia tuh kayak berat, kayak apa ya, kayak bicara tuh kayak ada yang terbebani begitu ya. Mungkin dalam hatinya tuh, ya juga ya. Tapi ya kelompok-kelompok mereka tuh emang begitu kawan-kawan. Jadi walaupun itu kebenaran, walaupun apapun yang disampaikan tuh mereka selalu membantah, bohong, rekayasa, bla 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 gitu.
nggak tahu ya apa sebenarnya, apa emang inti, apa ini emang sengaja gitu ya. Jadi mereka sengaja berpura-pura ya kan, walau dalam hatinya tuh berkata iya, iya benar juga sih aslinya gitu. Mereka tetap penyangga. Yang jelas mungkin ya ada tujuan tertentu sih sebenarnya di balik ini semua gitu. Ya silahkan kalian cari informasi sendiri lah ya. Dan mereka sebenarnya apa itu saya juga nggak paham kan. Bahwa di lembar pengesahan skripsi Pak Joko Widodo itu yang saya juga foto dan datangi dan dapati, ya saya raba, saya sentuh dan saya foto di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, ya itu yang kita temukan adalah kejanggalan bahwa lembar pengesahan skripsi Pak Joko Widodo itu menggunakan teknologi software maupun hardware yang jauh melampaui tahun 1985. Ya Oke. apa Karena di itu situ font? rata tengahnya itu sangat sempurna dan font Times New Roman secara digital itu belum ada. Mhm. Jadi font Times New Roman pada tahun 1985 itu belum ada. Itu menjadi default font pada Windows 3.1 tahun 1992. Itu pun masih versi kasar karena penggunaan algoritma atau persamaan kurva Bezier, ya volume yang pangkat 2 dan pangkat 3 itu baru saja dikembangkan bersama Adobe. Jadi secantik itu saya duga itu menggunakan word processor yang ada di setidaknya di Windows XP sekitar tahun 2000-an gitu, Mbak. Kenapa kau enggak berpikir bahwa ada mesin tik IBM yang juga bisa ngetik bentuk font dari Times New Roman? Kenapa itu nggak kau fokuskan untuk membantah argumenmu, Rismon? Kenapa? Kenapa, Rismon? Udah kebelet dengan uang 16 miliar itu. Oke, Ya, terindikasi ini ijazah ataupun dari font-fontnya begitu paling cepat dibuat tahun 2000 ke atas. iya Mbak, gitu. Kan catatan evolusi teknologi, apalagi software dan hardware, itu kan catatannya sangat jelas. Gitu. Itu tidak bisa diotak-atik, bisa dimundurkan Oh, penggunaannya. oh, Gitu. oh. Nah, sampai sekarang kan pihak UGM juga tidak bisa menjelaskan bagaimana mereproduksi lembar pengesahan skripsi Pak Joko Widodo itu menggunakan teknologi 1985. Mhm. Padahal jika kita menggunakan word processor seperti Microsoft sekarang saja, itu mirip sekali dengan apa yang ada di lembar pengesahan Pak Joko Widodo. Bagaimana Oke. teknologi itu sudah ada pada tahun 1985 gitu, Mbak. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Andi. Ini kalau dari digital forensik ada kejanggalan. Pak Andi, Nah, paling gini, Mbak. Jadi, kalau misalnya Times New Roman itu nggak berlaku di tahun itu, berarti ijazah Pak Andi palsu dong. Seperti itu tanya, Mbak. sendiri bisa diceritakan mungkin dulu yang paling diingat dari sosok Joko Widodo, mungkin ciri khasnya, kacamata dan lain-lain? Ya, dia abang berkacamata, ya beliau itu. Cuma kacamatanya nggak selalu dipakai. Kalau lagi main itu ya kacamatanya dilepas. Jadi memang beliau kadang pakai, kadang enggak. Tapi jelas kalau bisa pas pada waktu kuliah, terus di dalam hal tertentu itu dia pakai. Saya juga pernah bertanya, waktu saya ketemu dengan waktu beliau jadi presiden, saya ketemu di tahun, kebetulan saya diundang di istana, kemudian pada waktu Mas Kaisang menikah juga saya hadir di sana. Sempat saya tanyakan kepada beliau, kenapa dulu pakai kacamata, sekarang kok tidak pakai kacamata? Oke, sekarang dilepas ya. Ya, tapi beliau jawabannya adalah, saya sendiri juga nggak tahu. Dan saya ternyata kalau baca tanpa kacamata pun saya masih jelas. Itu jawaban beliau. Takut kena mental deh, guys. Oh, saya pikir ya itu hal yang biasa. Saya pikir gitu. Oke, baik. Kacamata tidak selalu dipakai, kadang-kadang dilepas, dan sekarang sudah tidak butuh. Baik, Pak Andi ini kabarnya juga mengenal dengan sosok Dian Sandi yang pertama kali mengunggah ijazah Joko Widodo. Ini sempat ada komunikasi terakhir dengan Dian Sandi setelah polemik ini?
Iya, jadi begini, waktu beliau Dian Sandi ini kan kebetulan itu pernah menjadi staf khusus gubernur, gitu ya. Staf khusus gubernur, dan pada waktu itu saya menjadi kepala dinas perindustrian. Oke. Jadi saya bisa kenal baik lah, kenal gitu kan, dan sering juga komunikasi, bertanya kabar atau bagaimana, itu ya tetap aja kita komunikasi biasa lah. Roy Suryo begitu merasa bahwa mungkin akan bisa jadi terpojok nih gitu kan. Dia bilang, ya seharusnya yang bertanggung jawab itu Pak Sandi itu yang mengunggah fotokopi jasa yang saya analisi, yang saya katakan palsu kan yang di itu, kata Rispo juga gitu. Yang saya katakan kan yang palsu yang diunggah itu, saya nggak mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Tapi faktanya di mana-mana itu gembor-gembor ijazah Pak Jokowi palsu, sampai-sampai datang ke rumah suruh nunjukin gitu kan. Mereka udah mengeja tuh bahwa ijazah Pak Jokowi palsu gitu, tapi begitu mungkin ya, wah bakal terpojok nih begitu kan. Suryo respon ngomongnya begitu, yang seharusnya yang bertanggung jawab yang ini nih, yang diunggah Sandi gitu kan. Tapi kan mereka menganalisis itu kemudian menyampaikan secara digital forensik, secara ilmiah, dan ini membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Seperti itu. Sekarang respon ke ini ya, bicaranya kayak apa, merasa berat gitu mungkin dalam hati. Ya juga ya. Tapi kalau bukan ini ya, apa yang lain-lain, hanya karena teman saja. Tapi kalau yang lain-lain kan saya tidak. Misalnya sampai kita pergi kemana bareng, nggak sampai situ. Oke, baik. Saya ke Bung Rizwan kembali. Bung Rizwan, ini kan tadi ada Nggak kejadian bagus terkait hostnya dengan ini. font penulisan dari ijazah tersebut yang kemungkinan ini baru dibuat tahun 2000 ke atas. Berapa lama kira-kira untuk bisa menentukan hasilnya? Apakah ijazah ini asli atau tidak, tahun pembuatannya kapan, dan lain-lain? Ya, jadi begini Mbak. Jadi hipotesisnya adalah jika lembar pengesahan skripsi itu palsu, ya tidak ada kesesuaian dengan teknologi pada waktu tersebut, maka bisa dipastikan ijazah itu pasti palsu. Jadi itu hipotesisnya. Jika lembar pengesahan tersebut dicetak dengan teknologi yang tidak ada pada tahun 1985, maka ya tidak mungkin ijazah terbit dengan lembar pengesahan skripsi yang palsu. Begitu, Oke. Mbak. Nah, sekarang saya tanyakan kepada Pak Andi. Sekarang, apakah Pak Andi tahu bahwa file digital dari ijazah yang disebarkan oleh Pak Dian Sandi tersebut apakah dari Bapak? Kan begitu, kita dulu, karena setelah kita analisa ternyata sebenarnya yang merupakan lintasan ini dari ijazah yang disebarkan oleh Pak Sandi, Dian Sandi. Seharusnya mempertanyakan itu dari awal, Rismon, sebelum Anda menganalisis gitu kan ya. Harus verifikasi dulu. Ini bener Pak Andi, sama nggak dengan ijazah Bapak atau bla bla atau lain sebagainya. Cari narasumber dulu ya kan. Ijazahnya nih yang asli yang ijazah yang diunggah ini yang asli yang mana sih gitu kan. Tapi tidak dengan gembor-gembor seperti itu. Nah, setelah ketemu clear semua terkumpul informasi juga bahan-bahannya, materinya ya kan udah ketemu, kemudian dianalisis baru gembor-gembor lah. Ini enggak, ijazah aslinya tuh belum pernah melihat. Mereka udah menyimpulkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu dan kemudian disebarluaskan. Ya, sebaran rednya khususnya karena red itu lintasan lintasan stempelnya itu tidak ada gitu loh. Jadi bagaimana mungkin jika itu benar ijazahnya Pak Joko Widodo, ya lintasan stempelnya itu tidak. Ketika kita periksa menggunakan analisa RGB, itu tidak ada warna merahnya Pak gitu loh. Jadi, Makanya ngapain kau sibuk-sibuk mengecek itu?
Kau paham nggak kau mengenai seorang yang ahli digital forensik? Ya nggak paham ya kau respon? Nggak boleh mengecek suatu file, ya, file digital yang bentuknya hanya dari screenshot. Yang bodoh kali kau. Yang dari foto aja pun nggak boleh sebenarnya. Apalagi udah dipoto, diupload. Nah, kau ngambilnya dengan cara di-download. Ya elah, ahli apa ya kau? Dodong, Oto, Pau. Sekarang kau mau mengarahkan ke Dian Sandi. Sudah begitu takut kau. Mana kegarakanmu itu? Kayak kemarin kau bilang, kami tidak takut Jokowi. Menyerahlah kau Jokowi. Sekarang kau, entah kemana-mana kau. Kemarin kami berisik, habis itu minta tolong ke Sultan Hamengkubuwono. Sekarang dari background ini kayak di Singapura kayak kau. Ngapa tiba-tiba harus pakai jas kau? Yang Oke, terakhir Pak Andi bisa ditanggapi mungkin pertanyaannya tadi dari Bung Rizwan. Ya, jadi begini, kalau ijazah saya tunjukkan kembali ya, itu tuh saya itu persis sama dengan Pak Jokowi. Jadi kalau saya diminta membuktikan ijazah ini asli atau tidak, terus terang aja saya nggak bisa. Tetapi saya hanya memberikan historisnya, ya, kami menerima ijazah ini ya pada saat kami wisuda. Dan kebetulan wisuda itu kami berbarengan dengan Pak Jokowi, sehingga kalau Pak Jokowi misalnya dinyatakan palsu, ya mungkin puncak saya juga menjadi palsu juga. mampus. Tetapi kalau dia dipermasalahkan misalnya fontnya gitu tuh banyak kan ke UGM, karena kami juga ini timnya dari UGM. Mampus kau Oke, respon. baik. Berarti ini nanti mungkin akan dijawab oleh pihak universitas dan tentunya kita masih akan mengawal polemik. Respon. Mampus kau kan? Kau sibuk membahas teknologi digital. Kenapa kau fokus ke Ya, kepada Baginda Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, ya, Bapak. Kenapa kau Mon? Stres sekali kau tengok. Kemarin garang kali kau. Kau bilang kau nggak takut masuk penjara. Sekarang kenapa goyang kali kau? Udah aku bilang sama kau Rismon, ya jangan kau lawan orang baik. Rugi kau kan? Harus orang baik itu Mon dikawani Mon, bukan dijadikan musuh. Sekarang minta tolong kau kesana kemari. Kemarin gaya kali kau. Minta tolong sama Prabowo Subianto, ya nggak mungkin lah Prabowo Subianto menolong kau. Joko Widodo best friendnya. Habis itu kau minta tolong sama Rizik. Bukannya kau sudah berpegangan tangan sama Rizik. Kau bilang terima kasih Beb. Kenapa sekarang kau minta tolong lagi? Udah parah kau Limon. Kata Rismon ya, kepada Baginda Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Ya Bapak Sultan, tolonglah Pak, ditengahi nih Pak ya. Mon, kau itu tak punya adab etika berbicara sama Sultan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Kalaupun mau minta tolong, ya bukan melalui media sosial Mon. Bikin malu orang Sumatera Utara kau.